Pak Barkah sedang pramuka ya Pak Wawan? Pak Wawan. Nggih, Bu. Pak Barkah sedang itu di pendopo ulang janji. Bu Eva ada? Bagaimana, Bu? Bu Eva ada? Lagi ulang janji juga. Oh, ulang janji juga. Oke. Iya. Apakah sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ya, layarnya penuh ya. Nggih, Bu. Oke. Ya, ini hidden kamera semua. Oke. Kita mulai saja ya. Sambil menunggu yang belum masuk. Ya, Nggih, wah, Bu. Nur. Halo. Ya, Bu ini kan bisa menampakkan diri. Oke, ya, Pak Wawan. Oke, sip. Wah, dengan si kecil. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita mulai saja sambil menunggu Pak Barkah tidak bisa nyambi ya. Ya Bu Widi, oke. Oke, Pak Habib bisa dibuka kameranya. Ingin lihat. Ya, oke. Waduh, gede nih Mas Wawan. Iya, pameri aja, oke. Ya. Mulai Ratau saja sambil Mas. menunggu ya. Bapaknya Nggih. ikut Bu Rohmah. Boten anu nembe kondur niki laptope sing tenggek. Oke. Ya, kita mulai saja. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa dalam ruang kolaborasi ya, ruang kolaborasi. Dalam pertemuan daring, nanti saya akan menyampaikan kaitannya dengan diseminasi dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ya. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu, nggih, agar kegiatan hari ini diberikan kelancaran. Ya, silahkan untuk memimpin doa, Pak Habib, untuk ini memimpin doa teman-teman. Dengan menundukkan kepala juga tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman kita awali acara pada malam hari ini dengan baca bismillah bersama-sama dan doa belajar nggih. Wahid isnani salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin. Dan cara berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak Habib sudah memimpin doa. Ya.
Oke, hari ini kita akan belajar tentang modul 1.4 kaitannya dengan budaya positif. Ya. Ya, ini untuk agenda kita malam ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua paparan tentang konsep modul 1.4, yang ketiga refleksi pembelajaran, dan yang keempat atau terakhir penutup. Ya, untuk pembukaan ini penyambutan dan ice breaking, yang kedua ada penjelasan tujuan, yang ketiga ada pembuatan kesepakatan belajar. Ya, oke Bapak Ibu, untuk lebih menambah hangatnya malam ini ada ice breaking. Ini yang pertama tebak gambar. Ya, silakan Bapak Ibu yang bisa menebak. Ya. Silakan untuk ditebak itu gambar apa Bapak Ibu? Ya. Silakan Bapak Ibu bisa ditebak. Itu ada orang tua. Orang tua disambung huruf NG. Terus ada gambar Ada apa ongnya itu? ya. Ya, itu cluenya apa itu? Tilang. Apa Mbak? Apa Bu? Tilang. Bukan, belum. Talang air, Apa Mbak? talang air, Talang air. Sedikit lagi. Air. tuang, tuang air, Apakah betul? Tangki air. Air. Oke. Ini ada gambar orang tua. Orang tua ditambahi huruf eng, berarti tuang air. uang. Ini ada air. Oke, 100 untuk Roma. Oke, nanti hadiahnya ambil di toko, bayar sendiri ya Bu Roma. Oke, terima kasih. Ya, lanjut. Ini ada video. Video yang Bapak Ibu amati. Apakah bisa diputar? Terlihat? Terlihat tidak? Terlihat. Tinggal. Tapi nggih, Terlihat. Terlihat. Pak Habib itu. Sama Bu Widi. Nah, itu kita mulai saling menjatuhkan ya begitu. Aja rebutan Bu Widi.
Oke. Oke, dari tayangan tersebut, kira-kira apa makna yang Bapak Ibu dapatkan? Monggo saged raise hand. Ya, silahkan dari tayangan tersebut kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ya, monggo Bu Widi. Boleh. Apa ya? Belum, Bu. Oh, belum. Ya. Pak Wawan. Kenapa yang kecil ditemukan solusi, yang besar tidak, misalkan seperti itu. Ataupun kenapa bisa terjadi hal seperti itu dari video itu? Karena mungkin sama-sama keras kepala, sama-sama punya pendirian, nggak ada yang mau mengalah. Oke. Terus solusinya? Solusinya apa kira-kira? Apakah harus dilangsingkan dulu? Belajar dari si kecil mungkin itu, Bu. Belajar dari si kecil. Oke, kira-kira supaya itu tidak terjadi apa sebaiknya? Adakah solusi? Saling pengertian. Saling pengertian. Oke, Bu Rohmah. Saling pengertiannya? Istilahnya apa ya? Mengalah lah. Seperti tadi yang dikatakan Pak Wawan, mengalah demi kebaikan bersama. Pengertian. Silahkan lewat dulu, walaupun ngelumpati. Oke, itu kalau badannya kecil ya. Kalau besar itu. Kalau yang badannya besar, pengertiannya dengan mundur. Mundur salah satu mengalah. Salah satu mundur, mengalah ya. Sehingga tidak sampai putus ya. Iya, betul. Oke, ada saran lagi? Oke, cukup? Ya, cukup ya. Dari itu kita bisa mengetahui pentingnya sebuah apa Bapak Ibu? Suatu kesepakatan ya. Kesepakatan, terus menuju keyakinan, terus ada sudah menuju dari kesepakatan, terus menuju keyakinan, ya. Kalau di kelas itu sebagai suatu keyakinan kelas, misalkan seperti itu, yang harus ditaati bersama, dia taati bersama, ya dalam sebuah misalkan melanggar berarti ada konsekuensinya, ya berbeda dengan suatu hukuman seperti itu, ya dari situ dapat diketahui kalau satunya mengalah mundur maka apakah mungkin bisa malah sampai dua-duanya? Ya, mungkin Bu Niken ada pendapat? Kepripun, Bu? Kalau mundur, nggih, dua-duanya mundur. Nah, terus saling memberikan apa ya? Memberikan keikhlasan. Dah, jenengan dulu gitu. Dan udah kesepakatan, akhirnya bisa terlewati. Dua-duanya mundur nggak jadi jalan. Ya kan, Dua-duanya mundur hanek maju kabeh, lah maju semua nggak bisa jalan. Mundur kabeh dhisik. Nah, karep mengendir, ngalor apa ngidul? Aku ngalor lah. Siji mlaku sik, gitu apa ya, Bu? Kalau pendapat saya mundur bareng dulu. Kesuwen, Mundur Mbak. bareng dulu baru mempersilahkan salah satu. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini contoh salah satu masalah ya, yang memang dari masalah tersebut harus dicari jalan keluar seperti itu, dan jalan keluar tersebut harus benar-benar apa ya, win-win solution atau
sama-sama menang begitu. Jadi tidak ada yang kalah. Oke. Ya. Oke. Jadi dari kasus di atas ya yang sudah diputar ya. Bagaimana mau dapat lewat kalau dua-duanya tidak mau mengalah, kan seperti itu. Ya, salah satu mengalah, mundur dulu baru bisa lewat. Apalagi dengan bodi atau badan yang sebesar itu, kan seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, karena saya memakai Canva jadi harus ini ya. Sana sini. Oke. Ya, kita lanjut. Ini untuk kesepakatan belajar kita. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Jadi sesi diseminasi ini ya, adakah Bapak Ibu yang mau ditambahkan dari kesepakatan belajar kita? Bu Rohmah mungkin atau Bu Sulis? Ya, Bu. Sudah cukup. Oke, sudah siap. cukup. Sepakat ya? Oke. Ya. Kita akan belajar tentang konsep budaya positif. Ya, di sini ini kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ini seyogyanya dimiliki oleh seorang pendidik. Apa saja sih kira-kira yang perlu diketahui dari konsep budaya ini? Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Nanti Bapak Ibu diharapkan mampu memahami tentang konsep-konsep budaya positif dan nantinya dapat menerapkan di kelasnya masing-masing. Ya, yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam segitiga restitusi. Ya. Disiplin positif. Ya, jadi di sini Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Jadi ketika kita harus mengatur orang lain, memang secara teori itu tidak bisa diatur Bapak Ibu, yang bisa mengatur hanya dirinya sendiri. Ya. Jadi kita yang mengontrol ya diri sendiri. Ada motivasi intrinsik di situ. Ya. Kalau ingin mengkontrol orang lain ya perlu sebuah upaya untuk bisa kita diteladani. Ya, sesuai dengan misalkan sistem Among begitu. Tetapi dalam teori kontrol kita tidak dapat mengontrol orang lain, hanya diri kita yang mampu mengontrol sendiri. Yang kedua, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah, ini akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Ya, jadi adanya lingkungan aman dan nyaman, saling menghargai, menghormati, maka ini perkembangan atau karakter peserta didik ini akan lebih maksimal dibandingkan lingkungan yang mungkin menakutkan, tidak aman, ada peperangan dan sebagainya. Ya, dalam penumbuhan karakternya akan terganggu seperti itu. Yang ketiga, mengajarkan murid untuk lebih bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal ya. Iya, jadi anak seyogyanya memang apalagi dalam tahap dasar sekolah dasar ini perlu ditumbuhkan kesadaran diri dari diri sendiri. Ya. Guru sebagai pendamping dari pendamping anak-anak ini senantiasa menuntun, membimbing. Seperti itu. Meskipun kita kembali ke nomor 1 ini, Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya dapat mengontrol diri Anda sendiri. Nah, dalam kaitannya dengan ini, maka kita memandang siswa itu bukan kertas kosong begitu. Siswa sudah memiliki kompetensinya, sudah memiliki bakat minat yang dimilikinya, yang masih samar-samar. Jadi kita mendampingi untuk dapat menebalkan begitu. Ya,
lebih mengarah pada disiplin, dari disiplin positif lebih mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala hal dan tindakan. Membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik. Intrinsik ini bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi motivasi dari internal dari dalam diri yang ditumbuhkan secara bertahap, meskipun tidak harus langsung ya, seperti membalikkan telapak tangan kan tidak seperti itu. Jadi perlu adanya kesadaran diri dengan menerapkan yang nanti kita pelajari tentang keyakinan kelas. Ya, jadi misalkan sering dipuji, kalau tidak dipuji, terus akhirnya dia tidak menunjukkan perilaku baiknya, misalkan seperti itu. Akibat hukuman, dihukum setiap hari, misalkan seperti itu, akhirnya anak tidak mau berangkat sekolah, terus dipaksa dan sebagainya, itu hal-hal eksternal yang sangat ini berpengaruh ya. Jadi guru seyogyanya bisa menumbuhkan motivasi dari diri atau motivasi intrinsik. Ini sinyalnya pengaruh juga ya. Ya, ini beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi, misalkan, saya harus memakai seragam. Supaya apa? Supaya tidak dihukum oleh bu guru, misalkan seperti itu. Oh, saya harus memakai helm. Supaya apa? Supaya tidak ditilang oleh polisi, misalkan seperti itu. Nah, ini motivasi dalam dirinya itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Wah, jangan-jangan nanti kalau saya tidak ikut kegiatan ini, saya nanti dicubit oleh orang itu, misalkan seperti itu. Wah, jangan-jangan nanti ada hukuman, saya disuruh push up, tidak ikut ini, seperti itu. Ini motivasi perilaku manusia dari menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan mendapat bintang, mendapat hadiah, mendapatkan penghargaan, begitu. Tetapi lama-kelamaan, ya ini kan, ini ya, kaitannya dengan reward and punishment. Kalau dulu kita misalkan sering memberikan hadiah, seperti itu, karena sekarang paradigma baru yang seyogyanya ini keberpihakan pada murid, dengan tidak menjadikan penghargaan, hukuman, begitu menjadi sebuah ketergantungan begitu. Jadi misalkan, wah, saya tidak diberi bintang oleh bu guru, saya tidak akan melakukan itu, misalkan seperti itu. Wah, tidak ada hadiahnya, saya tidak mau. Nah, ini termasuk salah satu motivasi hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, ini adalah motivasi perilaku untuk menghargai diri sendiri. Yang ketiga ini sudah muncul kesadaran dari dalam dirinya. Misalkan saya harus memakai helm. Karena apa? Oh, saya tahu karena untuk melindungi diri saya sendiri. Tidak ada polisi ataupun ada polisi, saya tetap harus memakai helm ketika berkendara. Misalkan seperti itu. Ya, jadi ini sudah tumbuh sendiri. Saya harus berangkat sekolah, saya memakai seragam. Jadi tidak perlu takut terhadap hukuman, tetapi dia sudah sadar, kesadaran dirinya ada. Sama dengan yang ini, misalkan dia melakukan mengerjakan tugas begitu sudah maksimal tanpa mengharapkan diberi imbalan atau penghargaan dari bu guru, seperti itu. Ya, dia tertib setiap hari, sudah pagi-pagi berangkat. PR-nya dari rumah sudah dikerjakan, terus sampai di sekolahan mengikuti dengan tertib, dengan teratur, tidak melanggar keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat. Nah, ini berarti anak sudah dalam tahap menghargai diri sendiri. Begitu. Ya, kalau kaitannya dengan kita sebagai guru, ya pertanggungjawaban kita secara moral kan kepada Tuhan, ya. Jadi ada atau tidak kepala sekolah misalkan di situ, ya Bapak Ibu niatnya dari diri sendiri, begitu. Ini berarti sudah dalam tingkat menghargai diri sendiri, percaya kepada
ini kemampuan dirinya, percaya pada keyakinan dirinya yang dimiliki, seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Terus ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya, jadi keyakinan kelas yang dibuat di masing-masing kelas, ya, misalkan Bapak Ibu sudah pernah mempraktikkan untuk kesepakatan kelas dari semua anak-anak, misalkan seperti itu. Kesepakatan kelas di data jangan mencoret-coret misalkan, atau jangan mengganggu teman, jangan dan sebagainya. Nah, itu kan masih berupa kalimat-kalimat negatif. Maka ketika diubah dalam keyakinan kelas, maka kalimatnya cenderung positif dan mengarah pada nilai-nilai kebajikan. Ya, misalkan jangan mengganggu teman. Ini berarti faktornya misalkan kenyamanan, misalkan berarti dibuat kalimat positif. Apa misalnya Bapak Ibu? Misalkan jangan mengganggu teman, kalimat positifnya misalkan kami belajar dengan nyaman dan gembira, misalkan boleh seperti itu. Yang kalimatnya dilarang, jangan diubah menjadi kalimat positif. Misalkan kami berkomitmen agar kelas selalu bersih dan rapi, misalkan kelas wangi, misalkan seperti itu. Jadi kalimat-kalimatnya hindari yang berupa kalimat negatif. Ya, nanti ketika sudah ada keyakinan kelas, maka ketika anak itu keluar dari keyakinan kelas atau membuat gaduh misalkan, tadi tidak boleh berisik tetapi dengan keyakinan kelas yang sudah dipositifkan kalimatnya, maka anak dikembalikan lagi, ayo keyakinan kelas kita kemarin kita seperti ini. Nanti kalau misalkan anak-anak melanggar, konsekuensinya apa? Kemarin kita sudah musyawarah itu, seperti itu. Jadi dikembalikannya ke situ. Ya, bukan sebuah hukuman ataupun karena penghargaan misalkan tadi, ya. Jadi lebih ke keyakinan kelas. Ya, untuk keyakinan sekolah ya dibuat oleh sekolah secara bersama-sama dari warga sekolah. Ya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Ya, ini otomatis semua manusia berusaha ya untuk bisa bertahan hidup. Ya, dengan kebutuhan-kebutuhan primer, ya. Yang kedua ada penguasaan. Ini jadi inginnya ini rasa diakui bahwa dia memiliki kekuatan ya. Dia ingin apa ya? Ini loh saya begitu. Ini loh saya, itu berarti dia kebutuhannya ingin menguasai teman-teman, wah ingin diakui. Ini saya juga bisa loh, saya begitu misalkan seperti itu. Terus selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Dia inginnya seperti teman-teman yang lain, misalkan disayangi oleh bu gurunya, disayangi oleh pak gurunya, seperti itu. Dan juga rasa diterima dalam kelompoknya, tidak dikucilkan, seperti itu. Terus ada kesenangan. Dia ingin mencari rasa senang ya, misalkan ini ada juga misalkan yang menyimpang, misalkan sedang pelajaran dia kok hanya ingin bersenang-senang saja misalkan, tetapi dalam bentuk yang menyimpang, maka ini guru kelasnya juga nanti menerapkan kembalikan kepada keyakinan kelasnya, seperti itu. Ya. Kebutuhan kesenangan yang positif juga banyak, misalkan untuk mencari kesenangan, hobi, kegemaran, seperti itu. Terus kebebasan, dia ingin bebas begitu, dia tidak ingin terkekang misalkan. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang memang seorang guru bisa memahami itu, ya. Misalkan anak kok jenuh, ya ini anak pas pelajaran saya kok mesti keluar terus begitu, maka
seyogianya guru juga introspeksi. Kenapa sih pembelajaran saya? Misalkan, apakah ada yang salah atau membosankan atau tidak ada hiburannya, misalkan seperti itu. Ya. Nah, ini ada posisi kontrol guru. Jadi dalam pendidikan guru penggerak ini ada namanya posisi kontrol guru. Yang pertama posisi guru sebagai penghukum. Ini cenderung kaku, memberikan hukuman dengan tegas. Misalkan peraturan di sekolah mewajibkan bahwa anak-anak harus memakai sepatu hitam. Ya. Memakai sepatu hitam, kok tiba-tiba misalkan Doni kok tidak memakai sepatu hitam, maka gurunya langsung serta-merta menghukum dia begitu tanpa menanyakan alasannya, ya. Ini maka posisi guru tersebut sebagai penghukum. Ya. Ini cenderung kaku, tidak ditanya dulu, ya. Seperti dulu yang ini ya, cerita di media sosial banyak ya, ketika anak terlambat terus oleh teman-temannya disoraki, gurunya juga marah-marah begitu, ternyata sampai yang di hari terakhir anak tersebut kok tidak terlambat, kan begitu ya, tidak terlambat. Ternyata tidak terlambat atau terlambat sedikit itu ya, terus langsung ini ya, yang teman-temannya melempari dengan kertas itu ya, ternyata setelah ditanya baru teman-temannya kaget dan bu gurunya juga kaget. Ternyata anak tersebut selama beberapa hari harus mengurus ibunya yang sedang sakit di rumah sakit, harus nyuapin makan, harus mengurusnya seperti itu. Ketika sampai di sekolahan terlambat, dihukum gurunya, diejek temannya, begitu tanpa memberi kesempatan untuk menyampaikan alasannya seperti itu. Ya, sudah seperti itu, kan gurunya pasti menyesal, masih menyesal, sudah menghukum tanpa bertanya dulu apa yang terjadi. Jadi anak kan di rumah juga memiliki rangkaian hal yang dia alami ya. Jadi ketika posisi di sekolahan, seyogianya dia dinetralkan dulu supaya tadi hal-hal negatif yang dibawa dari rumah, marah-marah dan sebagainya itu dinetralkan dulu untuk dia bisa siap menerima pelajaran. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini memberikan efek siswa merasa bersalah. Apa kamu tidak kasihan dengan bu guru? Ibu kan sudah melakukan ini begitu. Jadi ini posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ini posisi kontrol guru sebagai teman. Ini memiliki kedekatan dengan siswa, gurunya, tetapi tidak memiliki batas. Maksudnya lama-lama siswa kadang-kadang ada yang seenaknya sendiri begitu. Ya, karena menganggap teman seperti itu, gurunya akrab, wah tenang saja nanti Pak Guru yang bantu, misalkan seperti itu. Tetapi keterusan begitu. Maka siswa lama-lama juga yang negatif akan ini seenaknya sendiri begitu. Yang keempat, ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ini di sini posisinya menegakkan aturan dan juga konsekuensi. Konsekuensi apa yang kita kemarin musyawarahkan bersama, misalkan konsekuensi apa yang sudah kita yakini bersama, maka ketika salah kembalikan lagi kepada konsekuensi bersama begitu. Terus yang kelima, ini posisi sebagai manajer, ini untuk menerapkan restitusi ya. Jadi nanti ada segitiga restitusi, ini sebagai posisi kontrol guru dalam posisinya sebagai manajer. Ya, nah ini. Jadi guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Ya, coba dari 3 tahapan ini, adakah yang dapat menjelaskan? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya. Bu Sulis bisa menjelaskan? Ya, insya Allah Bu Sulis sudah lancar. Aduh, suaraku keras sekali, TV-ku keras juga. Jelas kok, jelas dari sini. Apa ya? Segitiga restitusi ya? Oke, ya.
Gosit. Tak nyontok. Kondisi. Jadi ketika ada sebuah kasus, maka guru dapat menyelesaikan dengan 3 langkah ya dalam segitiga restitusi. Ya, monggo Bu Sulis. Ya, dalam penerapan segitiga restitusi, langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Di situ ketika menstabilkan identitas itu, guru menanyakan tentang masalah apa yang dihadapi oleh siswa. Nah, di situ menggali tentang apa masalah yang dihadapi oleh siswa. Misalkan sebagai contoh, siswa datang terlambat ke sekolah. Lah, di situ guru menanyakan menanyakan apakah benar. Di situ anak tersebut melakukan kesalahan yaitu datang terlambat ke sekolah. Nah, setelah datang terlambat ke sekolah itu nanti di situ guru menstabilkan identitasnya dengan cara misalkan kita sebagai manusia itu merupakan makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan. Pastinya kamu, kita semuanya juga pastinya akan pernah melakukan kesalahan gitu. Nah, dari menstabilkan identitas itu, kesalahannya apa, baru yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nanti pada tadi kita menanyakan, misalkan kasusnya ke Andi. Andi, kamu pastinya memiliki alasan kenapa kamu datang ke sekolah terlambat, seperti itu. Itu validasi tindakan yang salah. Nah, menanyakan alasannya kenapa siswa itu datang terlambat. Terus ya ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari tindakan misalkan tadi datang terlambat ke sekolahan, berarti nanti ditanyakan, Andi, tahukah kamu keyakinan kelas kita? Misalkan nanti anaknya tahu, Bu. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, misalkan Andinya kan konsepnya anak sudah tahu, di situ sudah menentukan tentang keyakinan kelasnya, nanti pasti anak akan menjawab keyakinan kelasnya yang sudah dilanggar itu adalah tentang disiplin, gitu. Oke, sedikit Ibu, aku agak lupa. Oke, terima kasih Bu Sulis. Ya, adakah yang mau menambahkan, melengkapi? Sudah jelas apa yang dicontohkan oleh Bu Sulis? Ya, jadi ketika kita menemui sebuah masalah atau kasus di sekolah, misalkan anak tidak sengaja memecahkan vas bunga ataupun anak tidak sengaja misalkan merobek buku begitu, maka guru penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi, sama seperti yang disampaikan oleh Bu Sulis tadi dalam kasus yang tadi, ya. Maka ada 3 langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas, ya, dengan contoh yang tadi sudah disampaikan banyak oleh Bu Sulis, ya, ditanyakan kembali, ya. Yang kedua validasi tindakan yang salah, ditanyakan kembali juga, nanti anak aktif menjawab. Jadi guru sebisa mungkin menggali dari apa yang ditanyakan kepada siswa tersebut, dan siswa tersebut bisa menjawab begitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari guru, maka siswa tersebut nantinya dapat menyampaikan yang dia alami, terus menyampaikan alasannya, terus kembali ke keyakinan kelasnya, kan seperti itu. Dengan menanyakan keyakinan kelasnya, maka dia akan kembali ke situ, ya. Jadi solusinya terpecahkan, ya, tanpa harus guru tiba-tiba menghukum, misalkan seperti itu, tanpa ada suatu alasan tertentu, ya, karena hukuman sifatnya tiba-tiba mendadak satu arah, kan seperti itu. Hukumannya satu arah, hanya dari sepihak, dari guru saja tiba-tiba dihukum seperti itu. Nah, ini yang tidak
tidak direkomendasikan atau seyogianya tidak dilakukan oleh seorang guru. Jadi guru seyogianya menerapkan adanya segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Oke. Ya. Nah, dari budaya positif ini ya, maka berkaitan erat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, berkaitan erat dan nilai dan peran guru penggerak ya. Di sini meskipun Bapak Ibu belum guru penggerak dan ada yang sedang ya sulit, tetapi ini secara umum juga diharapkan ditanamkan atau diterapkan oleh pendidik ya, Bapak Ibu guru. Terus berkaitan juga dengan visi penggerak. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa budaya positif akan mendorong terwujudnya tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun. Menuntunnya apa? Menuntun tumbuh kembangnya, tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Ya. Jadi guru mendampingi siswa, menebalkan kembali yang samar-samar tadi. Jadi siswa itu bukan sebuah kertas kosong, tetapi dia sudah ada dan guru membantu mendampingi agar siswa tersebut dapat menebalkan gitu ya. Ditebalkan lagi apa sih yang bakat potensi yang dia miliki seperti itu. Apa sih sebenarnya kelebihan dia ya. Sama seperti yang sudah kita peroleh ya di KKG, di forum-forum yang lain. Misalkan masa bebek mau dinilai dari apanya, misalkan terbangnya, misalkan kan ya meskipun bebek ya punya ini sayap begitu ya, tapi kan tidak sesuai dengan ini ya, misalkan ikan kok disuruh manjat pohon misalkan seperti itu kan tidak sesuai dengan kodratnya kan seperti itu. Ya jadi pendidikan yang berpihak pada murid ini benar-benar melayani siswa untuk bisa mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Ketika siswa itu kelebihannya di non-akademik, ya guru berusaha untuk dapat mengoptimalkannya tanpa harus memaksakan ini loh matematika harus bisa, misalkan seperti itu. Ya. Kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak, ini budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah. Ya, di sini sedang kita galakan untuk adanya komunitas belajar. Ya, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan juga dijalankan bersama, ini juga mengembalikan lagi ya ketika ada sebuah penyimpangan, maka kita dikembalikan lagi ke keyakinan sekolah. Ketika di dalam kelas Bapak Ibu dengan siswa, maka dikembalikan lagi ke keyakinan kelas masing-masing, begitu. Jadi nilai-nilai dan peran guru penggerak di sini selalu berkaitan ya erat dengan kaitannya budaya positif dengan adanya nilai-nilai yang dipahami, nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai ya mandiri, kolaborasi ya untuk mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila begitu ya. Maka budaya positif ini akan terwujud gitu. Jadi kolaborasi di sekolah semuanya bisa berjalan seiring sejalan gitu. Nah, kaitannya dengan visi guru penggerak ini berkaitan dengan perubahan yang diinginkan. Ya, ini terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan juga berpihak pada murid. Jadi budaya positif ini saling berkaitan. Ya, diawali dengan adanya pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa siswa itu pembelajaran itu ya pendidikan berpihak pada murid, menuntun ya jadi guru mendampingi untuk bisa mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Oke. Dari sini apakah ada yang mau bertanya? Ya, adakah pertanyaan? Bapak Ibu? Bentar.
Adakah yang mau bertanya, ditanyakan Bapak Ibu? Saya Bu. Ya, silakan Bu Sulis. Tadi sebenarnya masih dalam pikiranku juga masih bingung dari tadi. Itu kan di kebutuhan dasar, Ya. kan ada kebutuhan dasar penguasaan, terus kebutuhan dasar akan rasa kasih sayang ya. Ya. Nah, saya masih bingung membedakan. Misalkan siswa itu di kelas itu sering membuat ulah, Ya. ataupun cari perhatian, ataupun dianya nakal, ataupun minta disenangi sama temannya. Nah, itu sebenarnya masuk kebutuhan dasar yang mana? Karena kalau misalkan dia hiper sekali di kelas, bisa karena kurang kasih sayang, bisa karena juga dia ingin menguasai kelas gitu. Lah itu masuknya yang mana gitu ketika anak itu hiper sekali di kelas. Ya. Monggo silakan Bapak Ibu bisa dibantu menjawab pertanyaan Bu Sulis. Jika anak hiper sekali di kelas, kemungkinan kebutuhan dasar apa yang kira-kira memang dia sedang cari begitu. Tadi ada 5 kebutuhan dasar, nggih? Tadi ada 5 kebutuhan dasar, ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kekuasaan, ada kesenangan, juga ada kebebasan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ketika anak di kelas super aktif, apa yang dia cari paling dominan seperti itu? Monggo silakan bisa disampaikan sharingnya. Pak Wawan boleh, Bu Rohmah boleh, Pak Samsudin juga boleh. Ya, silakan. Monggo Pak Wawan. Mohon maaf, pertanyaan bisa diulang sedikit sekali lagi, Bu. Oke. Ya, silakan Bu Sulis. Minta tolong diulang sekali lagi. Oke. Ini kalau misalkan anak itu hiper sekali di kelas, ya, itu menurut jenengan itu masuk kebutuhan dasar yang mana? Anak itu apakah dia ingin menguasai kelas, apakah dia karena kekurangan kasih sayang, ataupun karena dia mencari penguasaan ya itu. Karena kadang-kadang kan anak hiper itu apa sih dia itu? Mungkin kalau menurut saya itu lebih condong ke lagi mencari perhatian yang mungkin sebelumnya disebabkan oleh kurangnya kasih sayang, baik mungkin paling dekat kan mungkin dengan keluarga, nggih. Cuma keluarga kedua di sekolah, jadi anak tersebut melampiaskannya ketika di sekolah. Jadi menurut saya mungkin ada efek dari keluarga, kurangnya kasih sayang, sehingga di kelas dia caranya ya mencari tadi seperti yang sudah diterangkan, ya katakan ada ulah lah di situ. Mungkin dari sebab dari keluarganya sendiri, kurangnya kasih sayang. Menurut saya begitu. Oke, kalau menurut Pak Wawan, ingin diperhatikan dari kasih sayang ya, mungkin di rumah kurang kasih sayang. Adakah pendapat yang lain, Bu Rohmah? Menurut Bu Rohmah, apakah sependapat dengan yang disampaikan Pak Wawan? Iya Bu, cenderung anak itu mencari perhatian. Jadi biasanya karena dia itu ingin diperhatikan teman-temannya, dan memang sepertinya di rumah memang kurang diperhatikan. Okay. Karena itu di kelas saya ada Bu. Ada ya? Vino seperti itu. Jadi dia yang memancing perhatian, tapi ketika temannya memberikan perhatiannya beda, dia marah.
tidak seperti yang diinginkan. Misal temannya malah apa ya, ngomong yang istilahnya dia cari perhatian malah diomong, dia akan marah. Seperti itu, Ya. Bu. Oke. Solusinya kira-kira apa, Bu Rohmah? Kalau sementara masih saya, karena mungkin tahapannya masih apa, perpindahan dari taman kanak-kanak nggih, dari taman kanak-kanak, jadi masih saya itu kan apa, ya seperti dilulokaken. Karena kalau terus langsung dimarahi, dia tipenya langsung bentak, Bu. Walaupun sama ibunya, sama guru itu kalau pas dia lagi seperti itu terus langsung dibentak, nggak boleh. Dia langsung ikut bentak. Jadi dialusi, dirangkul, terus ditanyakan, kamu kok ini? Nah, baru dia mau duduk, mau diam. Kalau enggak, sama temannya mesti jadi berkelahi, Bu. Iya ya. Jadi tidak ini ya, tidak mau diingatkan ya. Iya, kalau pas itu modelnya Vino seperti itu. Jadi ketika dia caper, terus dibilang sama teman, dia tidak terima. Kalau ketika tidak terima itu langsung dibentak atau diingatkan dengan cara yang kasar, dia juga akan membentak. Tapi kalau terus dirangkul, diajak duduk sambil ditanyai yang lain, dia akan manut terus duduk. Seperti Oke. itu. Ya. Pak Wawan mungkin mau memberikan penguatan kembali? Oke, mungkin ini sejenis dengan siswa saya, ya mungkin Bapak Ibu sudah paham tentang Bastian, nggih. Memang ada kaitannya sama Vino juga. Jadi mungkin kalau saya dengar cerita dari wali siswa yang lain, kalau Bastian itu di rumah memang bapaknya sangat tegas lah, katakan begitu. Jadi mungkin dia butuh tempat untuk dia didengar begitu. Jadi mungkin solusi di sini guru itu paling tidak harus merangkul, betul kata Bu Rohmah, merangkul, memberikan apa ya, fasilitas atau fasilitator untuk Bastian, ibaratnya jangan diperlakukan keras juga di sekolah. Sebenarnya ini ingin disayang begitu. Seperti kemarin kalau saya merangkul, mendekat, dia juga akan mengikuti apa yang memang saya suruh atau guru instruksikan. Justru kalau memang saya keras ataupun mungkin teman-temannya semakin menjadi jauh, juga akan semakin caranya yang meluncat atau lebih dari yang di rumah dirasakan begitu. Jadi betul menurut saya sebagai guru kita harus merangkul ataupun menjadi orang tua kedua yang memang harus lebih baik. Kalau mungkin di rumah itu orang tuanya tegas, kita mungkin jadi yang lembut di sini supaya anak itu ada perubahan. Mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Wawan untuk masukannya. Ternyata memang masing-masing dari kita memiliki ini ya, ada pengalaman masing-masing ya di kelasnya masing-masing, dan guru penting untuk mengetahui adanya kebutuhan dasar ini, 5 kebutuhan dasar ini. Jadi dengan adanya kebutuhan dasar ini nanti bisa dipilah, oh ternyata dia memang butuh kasih sayang, rasa diterima, seperti itu ya. Terus misalkan kok apa-apa ingin menguasai, ya, oh dia memang ingin diakui, seperti itu. Berarti dia butuh kekuasaan, ada powernya diakui begitu. Ya. Oh Bu Aris, wah pakai baju pramuka ini. Ya Bu Aris. Ya. Oke. Mic-nya belum dibuka Bu Aris. Mikrofonnya. Oke, mikrofonnya Bu Aris. Ya. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu bisa dipahami bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia
Ya, yang pertama bertahan hidup otomatis yang primer ya, makan, minum, ya. Apalagi Bu Sulis? Kebutuhan primer. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, Apanya? apa saja makan, minum. Oh, sandang pangan papan. Ya, oke. Ya. Ini merupakan kebutuhan dasar ya, kebutuhan utama. Ya, otomatis karena manusia lapar misalkan, ya. Dia mengusahakan benar-benar misalkan karena memang kebutuhannya makan, dia belum makan gitu, ya ini memang benar-benar juga harus dipahami seperti itu. Misalkan dia sudah 2 hari tidak makan, wah ada ya. Sampai dia ini misalkan enggan untuk masuk sekolah, oh ternyata dia kesehariannya misalkan tidak pernah ada makanan, misalkan seperti itu, karena kondisi sangat kekurangan, misalkan seperti itu kan di tempat-tempat tertentu tetap ada ya seperti itu. Ya, terus adanya kasih sayang dan rasa diterima, mungkin orang tuanya kurang memberikan kasih sayang, akhirnya dia ingin diperhatikan oleh bu guru, pak guru di sekolah seperti itu. Ya karena sekolah rumah kedua ya otomatis kita menempatkan diri sebagai orang tua kedua juga seperti itu. Ya, siapa tahu besok ketemu lagi dengan mereka ya yang sudah dengan dirinya, sudah selesai dengan dirinya, ibaratnya sudah dewasa, ketemu lagi dengan kita, masih teringat dengan apa yang kita lakukan kepada mereka. Misalkan dia sering lendot ke kita, ya memang tahapnya anak sekolah dasar kan seperti itu. Jadi adanya peralihan PAUD SD menyenangkan karena memang mereka masih ingin disayang, ingin aleman kan seperti itu, minta diperhatikan. Ya, terus adanya kesenangan juga untuk mencari kesenangan, adanya kebebasan, juga adanya kekuatan atau kekuasaan ya, power, ingin diakui. Ini loh, saya juga bisa kan seperti itu. Itu ingin diakui di kalangannya dia, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sulis untuk pertanyaannya dan juga tanggapannya dari teman-teman semuanya. Adakah yang ingin bertanya kembali? Bu Widi? Sudah ini memahami? Sampun, Bu. Sudah. Oke. Ya, Bu Niken, adakah pertanyaan? Saya dereng. Oke. Ini kan. Iya, ini juga kadang-kadang nge-freeze. Iya. Oke. Ya. Oke, kita sampai pada tahap refleksi ya, dari refleksi kegiatan hari ini. Moga Bapak Ibu tuliskan chat. Kolom chat, refleksi kegiatan hari ini terkait dengan budaya positif yang sudah kita pelajari. Apa sih yang Bapak Ibu dapatkan? Misalkan dengan refleksi 4P, bisa ya, 4P misalkan peristiwa apa sih, atau apa sih yang disampaikan hari ini, misalkan seperti itu. Terus perasaannya bagaimana Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menerima materi tentang budaya positif ini. Misalkan tadinya saya belum tahu tentang ini, jadi tahu tentang ini, misalkan seperti itu. Ya, peristiwa, perasaan, terus P ketiganya, apa Bu Sulis? Pakai 4F boleh ya, kalau F berarti pakai yang bahasa Inggris ya, fact, feel, find, ya, dan future, atau peristiwa, perasaan, pembelajaran. Apa sih pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi kita hari ini? Terus yang keempat ada future, kedepannya mau apa? Seperti itu. Kedepannya mau ingin seperti apa yang diterapkan di kelas Bapak Ibu? Atau di sekolah boleh budaya positif di sekolah, impian seperti apa sih yang menerapkan budaya positif? Misalkan seperti itu. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan refleksinya di kolom chat.
Bu Ani bisa juga untuk menuliskan di kolom chat apa sih refleksi pembelajaran kita hari ini. Ya, oke, sudah ada Pak Wawan. Perasaan saya senang karena saya menjadi lebih paham tentang budaya positif. Kata atau perilaku negatif bisa menjadi ajakan positif dan saya jadi tahu apa itu segitiga fungsi. Oke. Ya, bisa disampaikan secara lisan, Pak Wawan? Ini. Perasaan saya senang karena menjadi lebih paham apa itu budaya positif. Kalau kemarin-kemarin kan hanya taunya ya budaya yang positif. Nah, setelah tadi dijelaskan ada mungkin perilaku yang negatif dilakukan oleh siswa bisa menjadi sebuah kegiatan positif mulai dari kita yang merencanakan dalam satu kata. Dan saya jadi paham apa itu tentang segitiga restitusi. Oke, ya. Besok bisa menerapkan ya Pak Wawan. Ya, kita bisa mematangkan kembali di komunitas belajar ya. Komunitas belajar. Ya, karena ini sesi juga terbatas karena malam hari di sampai kesibukan siang hari ya. Jadwalnya sangat padat. Oke, terima kasih Pak Wawan. Monggo untuk yang lain bisa menuliskan di chat. Bu Niken. Oke, udah Bu. Oke. Dalam masalah siswa yang muncul. Oke. Ya, Bu Niken dapat disampaikan secara lisan kepada teman-teman? Oke, sama juga seperti Mas Wawan, saya perasaannya senang Bu karena mendapatkan ilmu baru tentang budaya positif dan khususnya yang nyantol gitu agak teringat itu yang segitiga restitusi itu. Oke. Yang segitiga restitusi itu ternyata dalam menyelesaikan masalah siswa itu ada proses dan tahapan yang harus dilalui secara bijak begitu Bu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bu Niken. Ya, silakan Bu Roma untuk menyampaikan. Sama, saya merasa sangat senang. Ternyata 5 kebutuhan dasar itu apa ya? Saya peroleh hari ini ternyata di kelas itu muncul, banyak yang muncul. Terutama untuk di kelas 1 itu ada yang karena kasih sayang, karena ingin penguasaan di kelas juga. Ternyata dari 5-5-nya hanya
yang pertama apa yang yang tidak terlalu muncul, yang lain banyak yang muncul Bu itu untuk di kelas 1. Oke. Iya. Karena kelas dasar ya Bu Rohmah. Oke. Iya. Terima kasih Bu Rohmah untuk refleksinya. Adakah yang mau disampaikan kembali lainnya? Bu Widi? Monggo dapat secara lisan, boleh? Eh, mungkin sama dengan Pak Wawan sama Bu Rohmah. Mungkin dari pembelajaran malam ini itu jadi apa ya? Di kelas itu ternyata ya memang terjadi seperti itu, Bu. Banyak kasus-kasus yang anak terutama apa ya? Perilaku anak di kelas seperti itu. Jadi sedikit lebih paham, Bu. Ya karena mungkin waktu pertemuan malam ini yang terbatas juga masuknya rada lambat gitu. Memahaminya begitu ya. Tapi sedikitnya sih sedikit paham itu ada di kelas saya juga kayak gitu. Seperti itu, Bu. Oke, besok selanjutnya bisa kita ini ya, menyelesaikan suatu kasus ya. Ya, betul. Karena di setiap kelas itu tentunya punya masalah sendiri-sendiri terus apa ya terkadang kita juga butuh teman untuk apa ya solusi gitu Bu. Iya, Solusi untuk begitu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bu Widi. Pak Habib mau menyampaikan Pak Habib? Ya, silakan Pak Habib. Apa yang Pak Habib dapatkan dari meet kita hari ini? Off kamera juga tidak apa-apa Pak Habib kalau ketanggungan. Ya, mungkin sinyalnya juga naik turun. Bu Ani bisa menyampaikan? Oh ya. Selamat datang Bu Aris. Ya. Oke, sedang ini ya, pramukaan ini hebat. Oke. Ya, terima kasih Bu Aris. Bu Ani mau menyampaikan refleksinya terkait kita pembelajaran hari ini tentang budaya positif. Oke, mungkin sinyalnya juga naik turun ya. Bu Aris bisa menyampaikan? Oke, ya kaitannya dengan budaya positif tadi kami sudah membahas untuk beberapa hal terkait dengan 5 kebutuhan dasar, ya. Mungkin Bu Aris juga sudah ini ya, sudah hafal ya tentang 5 kebutuhan dasar, ada bertahan hidup, ada kasih sayang, rasa diterima, ya. Kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Kesenangan misalkan ingin tertawa lepas misalkan untuk mencari hiburan, untuk mencari lainnya seperti itu. Ya, juga ada posisi kontrol guru, ada sebagai penghukum, ada sebagai posisi sebagai teman, ya, ada posisi sebagai manajer, ada sebagai pemantau seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya untuk mematangkan lagi besok kita matangkan kembali dalam komunitas belajar ya. Komunitas belajar kalau di sekolah nanti memungkinkan kita lanjutkan di komunitas belajar kita untuk Bu Sulis, Bu Aris, ya otomatis sudah pasti matang ya di PGP-nya ya. Oke. Ada yang mau disampaikan kembali? Cukup? Tetap, Bu. Ya. Tadi kita mulai pukul berapa ya Pak Wan? Pukul 8, Bu. 8 ya. 8. Oke. Ya. Pak Habib bisa memantau? Oke. Ya. Kita ambil gambar ya sebentar.
Bu Rohmah mungkin bisa on cam. Ya, oke. Bu Widi kayak Bu boneka. Widi, Ya, Ya, sebentar. sebentar saya tak ini, sebentar ke ini. Wis pada mesem kabeh. Dadak lipenan aku ini malam-malam. Ya, mantap. Liven Setipan ya. Kabel gimana gitu. Soalnya Padahal tuh nggak hanyar benar mau. ketemu ya. Lipstiknya hanyar soalnya mau. Ya, sebentar ya. Ya, Roma gondel gandul. Ini nunggu ini. Ada yang ini. Bentar. Oke. Ya, sambil menunggu ini ada yang mau masuk. Mungkin dapat ini sharing berbagi Bu Widi di kelasnya ada apa sambil menguatkan refleksi tadi. Gimana, Bu? Ya, sambil menunggu Bilang, ini Bu. ada yang masuk. Ya, terkait dengan ini yang di sekolahan, mungkin penguatan refleksinya. Apa ya? Ya, mungkin untuk ke depannya lebih kan jujur saya agak peralihan kelas yang sekarang ini memang kan berat, tidak kalau yang kelas yang kemarin berbeda gitu loh Bu sama yang sekarang kelas 4. Dari anaknya mungkin tingkat kemandirian, terus sama ada yang adiknya yang di kelasnya Pak Maman itu juga butuh perhatian. Jadi mungkin lebih memahami lagi anak sama pembelajarannya juga bagaimana strategi pembelajarannya gitu Bu, supaya anak bisa terkondisikan. Tidak biasanya kan saya agak sedia mandan ini apa ya kalau mengondisikan anak. Tapi kalau yang ini memang rada itu masih perlu belajar lebih ini lagi. Begitu, Bu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Widi. Oke. Ya, terima kasih Bu Widi. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Ya, kita foto bersama ya sebelum kita akhiri. Mari kita foto terlebih dahulu. Yeah. Oke. Sebentar. Bu Solehah bisa on kamera? Sinyal Bun. Sinyalnya naik turun ya? Sudah. Iya sudah on. Sudah Sudah on kelihatan ya? belum? Sudah cantik. Sudah. Oke. Bentar, Bu Aris ini juga sinyalnya naik turun. Oke. Sudah istirahat ya Bu Solehah ya? Lagi kerjaan domestik. Oke. Iya, ini tadi terkait budaya positif ya. Teman-teman juga sudah melaksanakan refleksi. Ntar kita foto bersama. Ya, gayanya apa? Segitiga restitusi ya. Iya, tapi tangan saya nggak bisa. Oke, yuk. 1, 2, 3. Sebentar, ini masih ada ini.
Mari. 1, 2, 3. Mana senyum manisnya? Ding. Bentar. Bu Aris jangan gerak. 1, 2, 3. Oke. Sip. Dah. Sudah Bu Aris ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan kita hari ini. Ya, silahkan Pak Wawan untuk menutup doa. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Tadi kita telah belajar tentang disiplin positif. Mari kita tutup meet malam ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sebentar menundukkan kepala sejenak untuk mengucap syukur. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Wawan dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Besok kita perkuat kembali dalam komunitas belajar kita. Dan juga nanti jika ada hal-hal yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Ya, kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat teman-teman semuanya. Oke. Terima kasih. Sami-sami.